dipatah pucuk malapasi dipilin nak rang patipuah. Sungguh pun ambo duduk di atas kursi di batin kita semua bersimpuah. Seiring balam nanjo barabah balam lalu barabah mandi tabang marauk ke dalam sama. Seiring salam nanjo sambah sambah lalu salam kembali. Salam ambo serakkan kanan banyak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Wa qalahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullah. Ya ayyuhallazina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. Kaum muslimin, kaum muslimat, bapak dan ibu, mama-mama, jemaah yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan utama sekali, marilah kita sama-sama senantiasa selalu mengucapkan rasa syukur, memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala. Sampai malam hari kini Allah masih terus menerus mencurahkan, melimpahkan segala inayah dan hidayah, segala rahmat dan nikmat kepada kita, sehingga kita jauh nanlah tiba ampiang nanlah sampai. Mudah-mudahan dari setiap langkah kaki nan kita langkahkan, ayunan tangan nan kita ayunkan dibalasi oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda hendaknya. Harapan dan doa kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah mudahkan segala urusan kita, Allah murahkan rezeki kita di atas jalan nan halal, Allah jauhkan kita dari segala bentuk bala dan musibah, baik musibah yang Allah turunkan dari langit maupun musibah yang Allah keluarkan dari perut bumi. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari kini dipandang oleh Allah Ta'ala sebagai makhluk Allah, makhluk yang terbaiklah hendaknya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salawat dan salam kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang membaca salawat kepada Rasulullah mendapatkan syafaat daripada beliau, menjadi insan yang terbaik, insan yang terpilih, masuk ke syurga bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ibu-ibu kami cakup berdua bertiga jo Pak Muhardi jo ibu beliau.
Datang ke siku untuk mencari ilmu, menambah-nambah ilmu agama, bukan untuk mengajar bapak dan ibu. Tapi dek patuh ke guru, insya-Allah seketik banyak apa yang ambo dapian. Mudah-mudahan ada manfaat untuk ambo dan kita bersama. Yang sama kita hormati guru kita yang sedang sakit, abak. Mudah-mudahan diangkit Allah Ta'ala penyakit indaknya. Bisa bergabung je kita siko kembali. Sudah itu yang kita hormati guru-guru kita, Al-Mursyid, kelipah-kelipah kita, Tarekat Syekh Naqsabandiah, Mushola Surau Mutmainah Kelurahan Talang. Yang hamba hormati bapak dan ibu kita yang hadir pada malam hari kini. Sesuai yang disampaikan dek guru kita cakap tentang kalbu, hati yang memiliki rasa hasad, dengki. Ambo ndak mulang kaji beliau doh. Sebab lah panjang curahkan tentang hasad dan bahaya hasad. Jadi bapak dan ibu, sesuai dengan salah satu hadis Rasulullah, Nabi bersabda dan kata beliau, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi, indaklah kah masuk ke surga doh orang nan apabila ada dalam hatinya sifat-sifat keangkuhan, kesombongan, iri, dengki, dendam. Kalau ikut ini sampaikan dek guru kita cakap bu, Pak, mangko terjadi orang yang memiliki sifat iri, sifat dengki, sifat dendam itu karena disebabkan oleh 3 perkara. Bisa tiba ke siapa saja. Bisa tiba itu kepada seorang ustaz, bisa tiba kepada seorang yang dermawan yang kaya, dan bisa tiba kepada siapa saja. Sifat iri, sifat dengki yang disampaikan dek guru kita cakap, ba'a mangko bisa manusia itu menjadi angkuh dan menjadi sombong karena memiliki sifat-sifat hasad dengki. Beliau mengatakan cakap ibu, bapak, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi, indaklah ka masuk ke sarugo, padahal sarugo itu bapak dan ibu harapan kita kasadolahnya. Indak bisa kita munafikkan diri kita surang-surang. Kita yang hadir pada malam hari ini ko insan-insan yang rindu kasarugo mereka sadolahnya ko. Mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini dimasukkan Allah Ta'ala kasarugo lah besok endaknya. Allah jauhkan kita dari siksaan api neraka. Sia yang kan masuk ke sarugo sesuai yang beliau sampaikan cakap, yang indak memiliki dalam hatinya sifat hasad, yang indak memiliki hatinya sifat iri, sifat dengki, sifat dendam, bisa singgah kepada seorang guru karena memiliki ilmu. Itu penyebab yang pertama. Karena memiliki ilmu. Awak kalaulah maraso santiang, lah maraso hebat, mangko ingatlah kata yang disampaikan dari guru cakap, ndakkan pernah kita masuk ke sarugo bapak dan ibu. Semakin baisi awak, semakin banyak ilmu awak, sesuai yang disampaikan dari guru-guru kita, sedapat mungkin sarupo padi. Semakin barisi, semakin tunduk, semakin taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kadang-kadang kesombongan kan di situ tibonya. Dek kita punya ilmu bisa merendahkan orang lain.
Ingat bapa dan ibu di atas langit, ada langit. Datih orang nan san kiang, ada orang yang lebih hebat daripada awak. Mangkonya bakal haji guru kita Ustaz Asnan Cakung. Jauhkanlah itu. Sajauh-jauh hendaknya. Mudah-mudahan kita dipelihara oleh Allah Ta'ala kalbu kita. Lah banyak kita, lah panik kita berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Nyata-nyatanya zikir yang kita lantunkan kepada Allah nak diterima oleh Allah Ta'ala. Sebab nak terima sesuai karena hasad. Nak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala hasad yang kita miliki. Orang tasawuf bak kata guru kita cakap, ia barasih hatinya. Indak memiliki rasa iri, indak memiliki sedengki, indak memiliki rasa dendam. Kalau ada jua itu dalam hatinya, berartinya ada orang tasawuf. Kayak itu Ustaz. Orang tasawuf itu jauh dari kesombongan. Apalagi kalaulah mengaji ilmu tarekat, Pak. Tidak boleh kita menyimpan dalam hati kita sifat iri. Tidak boleh kita pun. Sehingga yang disampaikan dek guru kita, salah seorang wanita ahli tasawuf, tidak ada ruang dalam hatinya untuk benci kepada iblis. Kita tidak dalam hati ruang benci dah bu, Pak. Kalaulah tasingguang di orang sakit, Pak, dia gara-gara kata orang, tasingguang awak sakit, tidak ditenjunya bagara, tapi dia gara-gara lidahnya tasingguang awak dia. Amuh nak basapuan, amuh nak babuni. Itu kasadualahnya bapak dan ibu. Kalau kita orang tasawuf, mari sama-sama kita jaga hati kita. Sebab di hati itu letaknya kasadualahnya. Kata guru kita, bu, nan karena itu hati, nan sakit itu hati, nan cinta itu hati, nan busuk itu mangko hati kita pelihara. Jua kita pelihara hati kita dengan memperbanyak beristighfar kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Memperbanyak menyebut nama-nama Allah, memperbanyak zikir kepada Allah. Yaitu kita pelihara hati kita. Berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Apakah berzikir Allah, 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 Allah? Enggak. Itu zikir lisan. Zikir lidah Allah, Allah, Allah. Zikir hatinya bernama Allah, Allah, Allah. Tapi yang dikatakan zikir sebenar zikir, ingatlah kepada Allah pagi, petang, siang, jam, malam. Dimanapun kita berada, sedang apapun kita, apapun yang kita ingat, apapun yang kita katakan, ingatlah. Di situ kita selalu dilihat, diintai, diperhatikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalaulah merasa diri awak ko bapak dan ibu, lah merasakan bahasa awak ko selalu dipandang di Allah Ta'ala. Dimanapun bumi kita pijak, kalaulah merasa awak dilihat di Allah, maka Allah akan menjaga awak. Jua Allah jaga awak dengan solat yang kita kerajakan. Sehingga di dalam Al-Quran babuni, inna solata tanha anil fahsya'i wal munkar. Itu kata Allah di dalam Al-Quran. Solat yang baik itu menjaga dirimu dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Solatnya kerajuan, gunjangnya pabuwe. Solatnya kerajuan, baca duit itu sebentar. Solat lagi, tapi apa ada video porno. Ikut solat orang mulai. Dalam HP masih ada video porno. Solatnya kerajuan juga. Tidak malunya kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Berartinya hanya mengarajokan 5 kali sehari semalam.
Itu yang nyo kerajuan 5 kali sehari semalam. Kamanyo payah penyo bau di dalam HP nyo, solatnya bau di dalam HP nyo, ada video porno, ada aplikasi video porno. Nyo bau solat. Apa kau solat kau diterima oleh Subhanahu wa taala? Iko kebanyakan inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Solat yang baik itu menjaga awak, membentengi awak daripada maksiat, keji dan mungkar. Jadi solat yang baik itu yang serupa apa, Pak? Yang serupa apa solat yang baik kok? Apa kok bacaannya yang indah? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu solat yang baik. Bisa jadi itu sekedar bacaan. Tapi solat yang baik ialah yang nyo lakukan dengan perbuatannya, yang menjaga dirinya, ba'a dirinya kok indak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakinkan dulu, Pak, nyalang awak ka solat itu akan yang awak yakinkan sesuai juga jiwa, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Yakinkan ke diri awak bahwa selalu diintai Allah Subhanahu wa taala. Dicalik, dipandang, di mana awak bangece didengar di Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ucapkan Allah dengar, apa yang awak kerajuan Allah lihat. Kalau ekonan kamu kecian ku ha, Allah dengar ku ha. Kalau ekonan kamu lakukan Allah lihat ku ha. Aturan awak ka baca rui ndak jadi, aturan kamu nonton film porno ndak jadi, batu Allah lihat awak. Ko maaf, Pak. Lado mu 50 tahun, 60 tahun, suko juga mencari video-video porno tuan. Kita ndak bisa munafik, Pak. Selagi hawa nafsu tu masih bertengger dalam diri awak, selagi lubang hidung awak ditampuh diongok, Pak. Alun kalapeh kita dari maksiat le, Pak. Siapapun lah orangnya. Lain kan kuwajib ko, Pak. Alun kalapeh kita dari maksiat lai. Setiap hari kita selalu berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ndak ada kita yang ndakkan masalah, Pak. Ndak ada kita yang ndakkan khilaf, ndak ada kita yang ndakkan salah kepada Allah. Sebab kilaunya karena kita sadar, tak dalam karena kita lupa bahasa kita selalu dipandang di Allah Subhanahu wa taala. Ikulah zikir. Itu selalu jaga dirimu, jaga kata-katamu, apa yang kamu ucapkan selalu didengar oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kan apa buik selalu dipandang di Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah sadar bahasa awak yo selalu dilihat, selalu dipandang oleh Allah, insya-Allah maksiat sedikit demi sedikit bisa kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin, Bapak dan Ibu jemaah yang insya-Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Menyimpang seketik Pak Ustaz, dikaji Pak Ustaz Jakom. Ambo punya usul, Cik Pak. Usul tu biasa diterima, biasa indak. Setiap kita ko pasti kita mengharapkan labu, Pak. Pasti kita mengharapkan amal yang lebih. Pasti kita mengharapkan kasarugu, kasadolahnya. Aduh, ambo membaca pun menengah pengajian aduh Bapak Ibu. Tentang salah satu ayat di dalam Al-Quran yang sangat agung. Barang siapa yang mengamalkan ayat tersebut setiap sesudah solat wajib, maka ndak ada benteng pemisah antara inyo je surga kecuali kematian. Iya Pak Ustaz. Lai to Pak Ibu ayat apa ayat no? Ayat setiap sesudah solat wajib kita kan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala.
baca satu kali surat asa ayat kursi, setiap sudah salat wajib. Indah ada jarak pamisah awak jo sarugo kecuali kematian. Barang siapa yang mengamalkan ayat kursi di waktu pagi, maka malaikat akan menjaganya sampai sore. Dan barang siapa yang mengamalkan ayat kursi waktu sore, maka malaikat akan menjaganya sampai waktu subuh. Amba bu, insyaAllah. InsyaAllah wah. Sajak menangan pengajian niko dan tahu hadisnya, ada bacaannya, sampai kini insyaAllah ndak pernah tinggal membaca ayat kursi setiap sudah salat wajib. InsyaAllah. Sudah ayat kursi baca, kita baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu kan usul. Apa kau merubah indak? Dahulu taku ketik-ketik amba bu. Itu ketik-ketik. Istighfar kita ko astaghfirullahalazim min kulli zambin asnabtuhu amdan aw qata'an aw sahwan aw sirran aw alaniyatan wa atubu ilaih min zambil ladzi a'lamu wa min zambil ladzi la a'lamu wa anta alamul ghuyub wala haula wala. Itu yang dulu kinilah hilang. Enggak tadanga itu gini lepak. Apapun istighfarnya boleh, silahkan. Kan sama-sama minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi taruh baca Allahumma antas salam, baca Al-Fatihah, baca ayat kursi, sudah tu baca ilahi rabbana subhanallah. Kini alhamdulillah bapa pendek dipermudah kasadolahnya. Padahal ayat kursi Nabi sendiri mengatakan, tapi kita cinta Nabi. Kalau ya cinta Nabi, ikuti sunnah Nabi. Tidak tinggal sunnah Nabi dong. Baca ayat kursi setiap sudah salat. Maka tidak ada pemisah jarak antara awak di surga. Kecuali kematian. Itu kehebatan ayat kursi yang pertama. Nah, yang kedua Bapak dan Ibu. Kita ingin barokah hidup kita. Orang yang berkah hidupnya tu merasakan dalam dirinya ketenangan, kedamaian, keindahan, tidak ada keluh kesahnya. Ketika ada piti, alhamdulillah, tidak ada ketika piti mopek bu. Berarti lun tentram, lun damai. Kalau seseorang tu ingin tentram, damai hatinya, bahagia jiwanya, ketika dia lagi ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan selalu mengucapkan dalam hatinya, memperbanyak baca-baca ayat-ayat Al-Quran. Kadang-kadang maaf, untung layado wirid masjid ta'lim, wirid yasin. Layado kita program mengaji yasin sekali sapakan. Bagi ibu-ibu alhamdulillah lay mengaji. Nan kami apa-apa kok ha? Kok lay bisa jujurlah awak antara diri awak sendiri pak? Manan banyak mata awak kok mali HP daripada meli Al-Quran pak? Lay bara ayat Al-Quran yang kita baca dari pagi cekok sampai kini. Nawat ada ibu kok ha? Manan banyak mata awak mali HP pada meli Al-Quran, banyak meli HP. Layado matu Allah yang Allah titipkan nikmat penglihatan. Mencalik Al-Quran, mencalik menjadi lupa. Kau Al-Quran contoh Al-Quran mencalik belum? Menjadi pak. Layado sejak begitu begini nak mencalik Al-Quran. Itu yang harus awak tanyakan ke diri awak. Kalau ingin tenang, ingin damai, Allah mencalik Al-Quran mata kau. Barulah dicalik, baru dibaca. Allah bara ayat mata koma baca Al-Quran dari pagi sampai kini. Lai bara ayat.
Kita lebih senang mali HP, Pak. Termasuk ambo cik. Dapat ya ambo yolah, Pak. Tapi insya-Allah tu nak minta banyak-banyak dah, Pak. Saya semalam jadi itu. Tapi istiqomah. Dibaca kini 10 juz tempo setahun. Bohong artinya. Istiqomah. Sehayat semalam. Keistiqomahan kita di dalam baca Al-Quran. Kalau kita melihat bapak dan ibu, Al-Quran ko apapun yang berkaitan dengan Al-Quran, apapun, malaikat bara yang wajib kita imani, Pak. 10 yang betul ya. Nabi 25. Di dalam 10 malaikat yang wajib kita imani, 10 malaikat itu mulia. Tapi dalam 10 itu ada satu malaikat dan paling termulia, malaikat Jibril alaihi salam. Kalau Nabi kita lah tahu, Nabi Muhammad, Nabi yang paling termulia. Kalau hari Jumat, hari nan paling termulia. Kalau bulan Ramadan, bulan nan paling termulia. Kalau kota mana, Pak? Kota Makkah dan kota Madinah itu kota nan paling termulia. Seluruh hamparan bumi Allah kau mulia sadolahnya, Pak. Dimanapun kita bersujud suci di mata Allah Subhanahu Wa Taala, illa kecuali di kuburan cek, di WC cek, you nak boleh sujud, Pak. Selebihnya suci mulia, tapi ada yang paling termulia Mekah je Madinah. Ba'a mangkonyo malaikat Jibril, malaikat yang paling termulia. Karena malaikat Jibril menyampaikan Al-Qur'an. Ba'a ko Nabi Muhammad nabi yang paling termulia. Karena Nabi Muhammad menerima Al-Qur'an. Ba'a mangko hari Jumat hari nan paling mulia. Hari Jumat hari yang pertama Allah turunkan Al-Quran. Ba'a ke bulan Ramadan, bulan yang paling termulia. Di bulan Ramadan Allah turunkan Al-Quran. Ba'a ke kota Mekah, kota Madinah, kota yang paling. Di situlah Allah turunkan Al-Quran. Tidak ada Al-Quran turun di talang, Pak. Tidak ada, bro. Di Makkah je Madinah ada turunnya Al-Qurannya. Jadi intinya, Pak, apapun yang berkaitan dengan Al-Quran pasti mulia. Kalau ia ingin hidup kita mulia, kalau ia ingin mulia, dekati Al-Quran, baca Al-Quran, amalkan Al-Quran. Kau jangan membaca oleh Pak, mencaliak mendak tu. Tidak pernah Al-Quran kau dicaliak-caliak dah. Tidak pernah Al-Quran kau disentuh dah. Sebagai pajangan, sebagai hiasan rumah, tapi tidak pernah Al-Quran dibaca, tidak pernah dilantunkan. Ketika rumahmu, rumah tanggamu, tidak pernah kau hiasi dengan Al-Quran, istrimu, anakmu, dirimu tidak membaca Al-Quran, maka rumahmu akan dihuni dengan iblis laknatullah. Mangkonyo rumah tangga itu, Pak, tiuk saban tabat tingkuah, tiuk saban tabat cakak laki je bini. Sebabnya kedua-duanya insan-insan yang jauh dengan Al-Quran. Tapi dekatlah Al-Quran, insya-Allah damai di rumah tangga. Kalau jauh Al-Quran, maka tunggulah kehancuran dalam hidupmu. Itulah Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang dapat aku sampaikan pada malam hari kini, kok tak singgung apa, aku minta maaf, Pak. Bukan maja, Pak. Bukan main ingin-inginan, bukan menggurui. Tapi usulan ambo tu, Pak, ya, untuk kita juga, Pak. Labunya untuk awak. Dibaca na ikut-ikut sebab macam ikut sini untuk awak je, Pak. Tak untuk ambo ke dah. Untuk apa, Pak? Kusulan ambo.
Jadi ambo insyaAllah kalau masalah tentang ayat kursi juga Pak, manjalang kalalo bacolah agak sakali, jagolah lo bacolah agak sakali. Sudah solat wajib, sudah baca kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kau nak baca Allah man salam indahlah, tapi nak baca apa tiada indahlah, tapi kursi jangan pernah tinggal. Jangan pernah tinggalkan ayat kursi. Nak baca Allah man salam indahlah. Nak baca Al-Fatihah indahlah. Tapi ketika kita sudah istighfar, jangan pernah tinggalkan ayat kursi, Pak. Tidak kalah lama lagi waktu ni, Pak. Paling lama seminit ya, Pak. Mudah-mudahan apa yang dapat kamu sampaikan bermanfaat, berfaedah bagi kita kesedalannya. Tak lebih dan tak kurang, kok tersinggung apa, ya ibu meminta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.